Surat 6 awal tahun 1900 kepada Nyonya Oving Sur. Bila orang hendak bersungguh-sungguh memajukan peradaban, maka kecerdasan pikiran dan pertumbuhan budi harus sama-sama dimajukan. Dan siapa yang bisa paling banyak berbuat untuk yang terakhir itu? Yang paling banyak membantu mempertinggi kadar budi manusia, perempuan. Karena di pangkuan perempuanlah pertama-tama manusia menerima pendidikannya. Di sana anak mula-mula belajar merasa, berpikir, berbicara. Bangsa kami tidak terlalu cepat bergerak untuk cita-cita tinggi. Kami harus membuat mereka tercengang melalui contoh yang berbicara dan membuat mereka terpaksa menerimanya. Jika kami mau mencapai cita-cita untuk mempelopori dan memberi penerangan, dan karenanya pergi ke Belanda dengan tujuan utama untuk belajar, bagi kami baik. Kalau kami pergi, Ibu tercinta, tolong mengusahakan kami pergi. Kalau kami tamat belajar dan kembali ke Jawa, kami akan membuka asrama untuk putra-putri bangsawan. Kalau mungkin atas biaya pemerintah, kalau tidak, kami akan mendirikannya dengan bantuan swasta, dengan cara lotre, uang, atau yang semacamnya. Akan ada jalan juga kalau sudah tiba waktunya. Untuk sementara, halangan yang terutama yang ada di rumah kami sendirilah yang harus kami hilangkan. Kami akan merasa girang, segirang-girangnya jika mendapat izin dari ayah. Aduh, alangkah pedihnya, sedihnya rasa hati. Sengsara betul menjadi gadis Jawa dan berperasaan halus. Kasihan ayah dan ibu kami. Nasib celaka manakah yang memberi mereka anak-anak perempuan serupa kami? Bantulah mengusahakan kami pergi dari sini untuk bekerja mewujudkan cita-cita kami. Akan tiba saat permulaan untuk mengakhiri ketidakadilan yang besar, yang menyebabkan ribuan hati perempuan dan anak hancur luluh. Kasihan anak-anak sinting. Demikian mungkin ibu bergumam. Kamu berdua hendak menggoncangkan gedung raksasa itu, hendak menghancurkannya. Saya bisa mendengar ibu bertanya seperti itu. Kami akan menggoncangkannya, ibu sayang, dengan segala kekuatan, walaupun yang akan runtuh hanya satu butir batu saja. Maka kami akan merasa bahwa hidup kami tidak sia-sia. Senang sekali mempunyai cita-cita dan tujuan hidup. Sebut kami orang gila, sinting, semua saja yang ibu kehendaki. Kami tak akan berbuat lain. Itu sudah tabiat kami. Kakek merintis jalan ketika beliau setengah abad yang lalu memberi putra-putrinya pendidikan Eropa. Kami tidak berhak bodoh, tidak berhak tak berarti. Kebangsawanan menanggung kewajiban terus-menerus makin tinggi. Surat 7 Oktober 1900 kepada Nyonya R.M. Abendanon Mandri. Saya menunggu waktu saya dengan tenang. Waktu itu tiba, maka orang akan melihat bahwa saya bukan benda mati, tetapi manusia dengan kepala dan hati yang dapat berpikir dan merasa. Saya terlalu memikirkan diri sendiri sehingga melibatkan Nyonya dalam segala sesuatu yang saya pikirkan dan rasakan. Hal itu meringankan hati saya, tapi bagi Nyonya menyusahkan. Lihatlah apa yang saya berikan kepada Nyonya yang mengasihi saya. Aduh,
Saya ingin berseru kepada Nyonya, lepaskan saya, jauhilah saya, lenyapkan saya dari pikiran dan hati Nyonya, lupakan saya, biarkan saya bergulat seorang diri. Biarkan saya seorang diri saja, biarkan saja saya bersyukur bahwa saya telah mendapat simpati Nyonya yang begitu besar. Nyonya telah menyilang jalan hidup saya, dan di situ menjatuhkan cahaya dan bunga. Biarkan perjumpaan kita seperti perjumpaan kapal di samudera luas, yang silang menyilang dalam malam gelap. Berjumpa, memberi salam gembira, sebentar membekas pada permukaan air dan sesudah itu habis. Tapi saya khawatir, saya tahu bahwa Nyonya tidak dapat berbuat demikian, walaupun Nyonya barangkali mau. Baiklah, saya tidak membicarakannya lagi. Belum lama ini, saya bercakap-cakap dengan ibu tentang hal ihwal perempuan. Ketika itu, untuk kesekian kalinya saya menyatakan bahwa tidak ada suatu apapun lagi bagi saya yang menimbulkan rasa indah dan menarik hati saya. Tak ada suatu apapun yang lebih sungguh-sungguh saya dambakan dan inginkan kecuali diperbolehkan berdiri sendiri. Kata ibu, tapi masih belum ada seorang pun di antara kita yang berbuat demikian. Maka tibalah waktunya bahwa seseorang suatu ketika akan berbuat begitu, kata saya. Tapi tahukah kamu bahwa segala permulaan itu sukar, bahwa setiap orang yang merintis jalan selalu bernasib susah, bahwa ketiadaan pengakuan, rasa kecewa yang bertubi-tubi, cemooh yang menantimu. Apakah kamu tahu semua hal itu? Tanya ibu. Saya tahu. Bukan hari ini atau kemarin saja buah pikiran itu timbul pada saya. Telah bertahun-tahun hal itu terkandung dalam hati saya. Kata saya, dan apakah kebaikannya bagi dirimu sendiri? Akan puaskah hatimu? Akan berbahagiakah kamu? Tanya ibu. Saya tahu jalan yang hendak saya tempuh itu sukar, penuh duri, onak, dan lubang. Jalan itu berbatu-batu, terjal, licin, belum dirintis. Dan walaupun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, walaupun saya sudah akan patah di tengah jalan, saya akan mati dengan bahagia, sebab jalan tersebut sudah terbuka dan saya turun membantu menerabas jalan yang menuju kebebasan dan kemerdekaan perempuan Bumi Putra. Saya sudah akan sangat puas apabila orang tua anak-anak perempuan lain yang juga hendak berdiri sendiri tidak akan lagi bisa mengatakan masih belum ada seorang pun di antara kita yang berbuat demikian. Aneh, tetapi saya sekali-kali tidak merasa ngeri, takut, ataupun gentar. Saya tenang dan benar-benar berani. Hanya hati yang bodoh dan gila ini yang teramat pedih. Surat 8 1 November 1900 kepada Nyonya Aben Danon, Mandri. Kabar baik. Saya boleh. Ucapkan selamat kepada saya. Berilah saya tempat dalam angan-angan kalbu Nyonya dan bacalah kebahagiaan saya dalam mata yang berbinar-binar. Nyonya tercinta, saya boleh belajar menjadi guru. Saya telah berbicara dengan ayah. Apa yang Nyonya tanyakan kepada saya ketika Nyonya di sini sudah saya ceritakan, dan pendapat ayah benar-benar baik. Bagus sekali. Saya boleh lagi duduk di dalam kelas agar kelak dapat berdiri di depannya. Kalau saya telah memperoleh hak mengajar, boleh dan hendak
Boleh dan hendak, gabungan yang lebih indah tidak dapat terjadi, dan sanggup haruslah melengkapi menjadi 3 serangkai. Hendak berarti sanggup, bukan? Oh, saya bahagia sekali, dan saya tahu bahwa Nyonya dan suami bersama saya sangat bergirang hati atas kebahagiaan saya. Sekarang saya belum apa-apa, itu betul. Tetapi dengan dibolehkan menjadi apa-apa, saya senang sekali. Berdoalah, percayalah, dan bulatkan tekad. Kata-kata Nyonya itu selalu teringat oleh saya dan telah menyertai saya ketika tadi saya menemui ayah untuk berbicara. Saya senang sekali dan bahkan riang gembira, seolah-olah secara samar-samar saya telah sebelumnya bahwa pembicaraan akan berakhir dengan bahagia bagi saya. Menurut anggapan ayah, pikiran menjadi guru pada sekolah gadis Bumi Putra itu bukan main bagusnya. Betapa ramah dan lemah lembut beliau menyambut saya. Oh, pandangan saya terhadap beliau betul-betul tidak keliru. Beliau kasih terhadap anaknya dan mengerti pikiran dan perasaan anaknya sepenuhnya. Sebelumnya, saya berdiri di tepi jurang, merenung ke dalamnya yang gelap tak terduga. Kini semuanya telah berlalu, telah lalu. Kasih sayang telah membawa saya ke seberang. Seluruh dunia seakan ada dalam hati saya karena kegembiraan yang sungguh-sungguh. Saya telah mendapat izin dan doa restu ayah, dan dengan demikian batu perintang yang pertama dan terbesar pada jalan hidup yang hendak saya tempuh telah terguling, tersisihkan. Surat 9, 21 Januari 1901. Kepada Nyonya Aben Danon Mandri. Tadi sore kami pergi ke pantai dan kami mandi di laut. Lautnya tenang, menyenangkan, dan sama warnanya. Saya duduk di atas batu karang dengan kaki terjuntai ke dalam air dan mata memandang jauh ke kaki langit. Aduhai, alangkah indah jelitanya bumi ini. Kedamaian, rasa bahagia, rasa terima kasih meresap ke dalam hati saya. Alam tidak pernah membiarkan kami pergi sebelum dihiburnya. Apabila kami datang kepadanya untuk minta dihibur. Telah lama dan telah banyak saya memikirkan perkara pendidikan, terutama akhir-akhir ini. Saya pandang pendidikan itu sebagai kewajiban yang demikian mulia dan suci, sehingga saya anggap suatu kejahatan apabila tanpa kecakapan yang sempurna saya berani menyerahkan tenaga untuk perkara itu. Sebelumnya harus dibuktikan apakah saya mampu menjadi pendidik. Bagi saya, pendidikan itu merupakan pembentukan budi dan jiwa. Aduh, saya sama sekali tidak akan dapat berpuas diri apabila sebagai guru saya merasa tidak dapat menjalankan tugas seperti yang saya wajibkan sendiri kepada pendidik yang baik. Dengan mengembangkan pikiran saja, tugas pendidikan belum selesai, belum boleh selesai. Seorang pendidik harus juga memelihara pembentukan budi pekerti, walaupun tidak ada hukum yang secara pasti mewajibkannya melakukan tugas itu. Namun, secara moral ia wajib berbuat demikian.
Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, dapatkah kiranya saya menjalankan tugas itu? Saya yang masih perlu juga dididik ini. Sering saya mendengar orang mengatakan bahwa dari yang satu dengan sendirinya akan timbul yang lain. Oleh perkembangan akal, dengan sendirinya budi itu menjadi halus, luhur. Tapi dari pengamatan saya berpendapat bahwa hal itu sama sekali tidak selamanya demikian. Peradaban, kecerdasan pikiran belumlah merupakan jaminan bagi kesusilaan. Dan orang tidak boleh terlalu menyalahkan mereka yang budi pekertinya tetap jelek meskipun pikirannya cerdas benar. Sebab dalam kebanyakan hal kesalahannya tidak terletak pada mereka sendiri, melainkan pada pendidikan mereka. Telah sangat banyaknya mereka yang mengusahakan kecerdasan pikiran. Tapi apa yang telah diperbuatnya untuk pembentukan budi pekerti mereka? Aduhai, dengan gembira saya benarkan pikiran suami Nyonya yang demikian jelas terbaca dalam surat edaran tentang pengajaran untuk anak-anak perempuan Bumi Putra. Perempuan sebagai pendukung peradaban, bukan karena perempuan yang dianggap cakap untuk itu, melainkan karena saya sendiri juga yakin sungguh-sungguh bahwa dari perempuan mungkin akan timbul pengaruh yang besar, yang baik atau buruk akan berakibat besar bagi kehidupan, bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu meninggikan kadar kesusilaan manusia. Dan bagaimanakah ibu-ibu Bumi Putra dapat mendidik anak-anaknya kalau mereka sendiri tidak berpendidikan? Karena itulah maka saya amat sangat gembira atas maksud yang mulia hendak memberikan pendidikan dan pengajaran kepada gadis-gadis Bumi Putra itu. Sudah lama saya mengerti bahwa hanya itulah yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan perempuan Bumi Putra yang menyedihkan ini. Pengajaran kepada anak-anak perempuan akan merupakan rahmat bukan hanya untuk perempuan saja, melainkan untuk seluruh masyarakat. Di mana-mana kami mendengar orang membicarakan sekolah-sekolah yang akan didirikan untuk anak perempuan Bumi Putra. Betapa bersinar-sinar mata kami dan hati kami menjadi gembira kalau kami mendengar rencana itu dibicarakan dengan penghargaan dan persetujuan yang begitu banyak. Kerap kali kami harus menggigit bibir untuk tidak bersorak-sorak kegirangan, menggenggam tangan kami erat-erat untuk tidak menyatakan kegembiraan kami dengan keras. Di kalangan perempuan Bumi Putra sendiri, sepanjang pengetahuan kami sangat gembira akan hal ini. Semua yang kami ajak bicara tentang perkara itu ingin menjadi anak lagi untuk dapat turun mengenyam pengajaran itu. Alangkah bagusnya sekolah-sekolah Bumi Putra di Pati, Kudus, Jepara, dan di distrik-distrik dapat menunjukkan bukti-bukti nyata kepada Nyonya mengenai keberhasilan pekerjaan yang mulia itu. Anak-anak perempuan dari kalangan rakyat yang bersekolah di situ jumlahnya semakin bertambah. Surat 10, 20 Mei 1910 kepada Nona Estella. Sudah amat banyak yang saya tanggung dalam masa muda saya, tetapi itu semuanya bukan apa-apa dibandingkan dengan penanggungan saya pada hari-hari yang mengkhawatirkan selama ayah sakit. Ada jam-jam di mana saya tidak berkemauan. Saya meringkuk
dengan gemetar karena sakit batinia. Bibir yang dengan sombong menyatakan, apa yang terjadi, terjadilah. Kini bergetar dan gagap, ya Tuhan, kasihanilah. Hari ulang tahun saya merupakan perayaan meriah yang berlipat. Sambil mensyukuri kesehatan ayah yang telah pulih kembali, saya memperlihatkan hadiahmu kepada ayah dan mengatakan betapa gembira kamu dengan potretnya. Ayah berbaring di kursi panjang. Saya duduk di dekatnya di lantai. Tangannya terletak di atas kepala saya. Demikianlah ketika saya berbincang dengan beliau tentang kamu. Ayah tersenyum ketika saya bercerita tentang pernyataan isi hatimu yang penuh semangat dan simpatik terhadap ayah. Dengan senyum seperti itu di bibirnya, dan pasti dengan kenangan atas sanjungan dari teman anaknya tercinta yang jauh itu, ayah saya yang sedang sakit tertidur. Demikian dekat kamu pada saya, pada kami, Stella. Biarlah saya memelukmu dalam angan-angan. Stella, Stellaku, ingin sekali saya membuat kamu bahagia dengan surat yang gembira ini. Membuatmu bahagia dengan berita bahwa kami bahagia, bahwa kami telah mencapai tujuan kami. Sayang, yang seharusnya kabar gembira itu akan menjadi satu nyanyian ratapan belaka. Saya tidak suka mengeluh, namun kenyataannya toh harus mengatakannya juga. Secara tiba-tiba terjadi perubahan dalam persoalan kami. Sekarang persoalannya lebih muskil dari yang pernah terjadi. Bertindak secara cepat sangat perlu sekali. Ini soal berdiri atau jatuh, soal kemenangan atau kebinasaan total, dan tangan kami terbelenggu. Ada kewajiban yang suci mulia yang bernama cinta anak, dan ada pula kejahatan yang hina, menjijikan, yang disebut egoisme. Aduh, kadang-kadang sulit menentukan di mana yang baik berakhir dan di mana yang jahat dimulai. Garis batas antara dua hal yang sebenarnya sangat berjauhan itu hampir tidak tampak. Kesehatan ayah adalah segalanya, sehingga segala yang bisa melemahkan hatinya secara hebat harus disingkirkan. Tahukah kamu apa itu artinya? Kami tiada berdaya, terserah kepada pengampunan nasib yang buta. Kami sudah sedemikian dekat dengan perwujudan cita-cita kami, dan sekarang kami terpisah lagi teramat jauh, dan ditambah lagi ada sesuatu yang mengerikan yang mengancam kami. Setelah bermimpi yang demikian indah tentang keberhasilan menyingkirkan segala rintangan, rasanya terlalu pahit untuk terjaga. Aduhai. Dan tentu untuk menghibur dan mengembirakan hati kami harus mendengar bahwa maksud mulia pemerintah akan mendidik anak perempuan bupati-bupati menjadi guru sama sekali tidak akan terjadi. Kebanyakan bupati yang dimintai pertimbangan mengenai hal itu menyatakan tidak setuju karena berlawanan dengan adat apabila anak-anak perempuan dididik di luar rumah. Hal itu merupakan pukulan keras bagi kami. Semua harapan kami taruhkan pada cita-cita itu. Selamat jalan sekarang angan-angan, hampa. Selamat jalan impian hari depan yang keemasan. Sungguh, itu terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aduh, seandainya mereka tahu apa yang mereka tolak. Tapi sudahlah,
Tak perlu menyalahkan mereka yang sama sekali tidak bisa menghargai maksud pemerintah yang bertujuan memajukan anak perempuan mereka sendiri. Untuk dapat menghargai, orang harus mengerti dulu. Tapi bagaimana mereka bisa mengerti keinginan dan hasrat hati angkatan muda kami yang modern jika mereka tidak pernah mengetahui sesuatu yang lain? Sedangkan di Eropa saja yang sudah maju, pusat peradaban, sumber cahaya, perjuangan merebut hak perempuan masih sehebat dan sesengit itu. Sekarang saya harus menutup mulut atau tidak mengangkat pena. Saya tidak boleh mengatakan pendapat saya mengenai perkara-perkara yang penting itu. Minimal tidak boleh melalui surat kabar. Apa yang selama ini saya tulis untuk umum hanyalah sekedar yang bukan-bukan, kesan-kesan tentang kejadian yang satu atau yang lain, persoalan-persoalan yang penting tidak boleh saya singgung. Nanti di kemudian hari, bila kami telah memperjuangkan diri lepas sama sekali dari cengkraman besi adat kebiasaan yang berabad-abad lamanya, adat ini kami patuhi hanya karena cinta kami kepada orang tua kami. Keadaannya akan menjadi lain. Ayah tidak suka anak-anak perempuannya menjadi buah bibir orang. Apabila saya sudah merdeka, sama sekali boleh saya menyatakan pendapat saya.